Siap, gerak. Berdoa, mulai. Selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semua, gimana kabarnya pagi ini? Alhamdulillah sehat, semangat, bahagia, luar biasa, sukses, amin. Amin, alhamdulillah. Nah, sebelum mulai pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu absen dulu ya. Adi Setiasih, Asriati, sakit ya. Ataya, Dianti. Ya, berarti siswa 35 yang sakit tadi satu ya, atas nama Adis. Untuk pertemuan minggu kemarin, yaitu tentang, bisa dilihat di slide-nya, itu tentang iman pada Rasul-Rasul Allah. Kemudian pada pertemuan kali ini, karena kemarin kita sudah belajar tentang iman pada Rasul-Rasul Allah, kita akan belajar tentang membentuk pribadi muslim yang taat, kompetitif, dan beretos kerja yang unggul. Nah, di dalamnya ada apa? Di dalam taat, kompetitif, dan beretos kerja yang unggul. Di dalamnya itu ada kajian surah, yaitu ada 3 surah: An-Nisa ayat 59, Al-Maidah ayat 48, dan At-Taubah ayat 105. Ya, di sini untuk materinya, ya, sub pokok materinya di sini itu nanti kalian membaca Quran surah An-Nisa ayat 59, Al-Maidah ayat 48, dan At-Taubah ayat 105 itu ya. Kemudian yang kedua, materinya itu kamu nanti menganalisis makna dan isi kandungan ketiga surah tersebut gitu ya. Itu untuk materinya. Nah, bisa dilihat itu gambar apa? Coba gambar apa? Nah, gambar yang itu sholat berjamaah. Kemudian yang selanjutnya itu apa? Nah, kalian ujian atau tes gitu ya. Nah, dimana ketika tes berarti ya harus ada yang ngawasin, berarti harus jujur gitu ya. Kemudian yang ini tadi tentang sholat berjamaah, dilihat dari softnya itu juga harus teratur, harus rapat gitu kan, sesuai dengan aturan syariat. Kemudian yang selanjutnya itu ada gambar apa lagi? Kena tilang anak sekolah yang mengendarai sepeda motor tapi dari surat-suratnya tidak lengkap, akhirnya kena tilang, berarti dia tidak taat pada peraturan. Selanjutnya gambar apa? Membuang sampah pada tempatnya. Lah, itu kalian ini yang biasanya di kelas sering banget lupa untuk bisa membuang sampah pada tempatnya. Ya, kemudian masuk ke KD-nya, kompetensi dasarnya itu terbiasa membaca Al-Quran dengan meyakini bahwa taat pada aturan, kompetisi dalam kebaikan, dan etos kerja sebagai perintah agama. KD yang kedua membaca nanti ya, berarti membaca An-Nisa ayat 59, Al-Maidah 48, dan At-Taubah ayat 105 sesuai dengan kaidah tajwid dan makharijul huruf. Gitu ya. Kemudian tujuan pembelajarannya itu apa? Gitu ya. Tujuan pembelajarannya gitu ya, ada 4. Terbiasa menelaah dalam membaca Al-Quran gitu ya, dengan meyakini bahwa taat aturan, kompetisi dalam kebaikan, dan etos kerja sebagai perintah agama. Kemudian menelaah dalam membaca ketiga surah tersebut sesuai dengan tajwid dan makharijul huruf. Kemudian ketiga, menafsirkan artinya gitu ya. Kemudian menguraikan maknanya dan isi kandungannya. Ya, sampai tadi KD-nya, kemudian sudah tujuannya, kita masuk ke materinya. Itu ya. Materinya yaitu tentang surah An-Nisa ayat 59. Ibu minta salah satu membacakan. Ayo Mbak, dibaca. Iya, di situ dibaca. Yang keras. Au. وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء وردوا إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله
واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. Astagfirullahaladzim ya. Tadi sudah dibacakan. Kamu sambil lihat slide di depan boleh. Kemudian materi yang sudah Ibu di-share itu di grup juga boleh. Itu ya. Silahkan. Di situ sudah. Kemudian artinya sih apa? Gitu ya. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul, ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalilah ia kepada Allah, yaitu Al-Quran dan Rasul, sunnahnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Jadi di sini taat pada aturan ada 3 poin: taat kepada Allah, taat kepada Rasul, dan taat kepada ulil amri atau pemimpin, gitu ya. Kemudian kaidah tajwidnya di sini kamu bisa lihat di situ. Ya ayyuha itu adalah dibaca mad wajib muttasil gitu ya. Kemudian alladzina itu alif lam syam syia, amanu itu mato bi'i. Kemudian isi kandungannya itu ya. Jadi di sini taat pada ulil amri, taat pada Rasul itu ya, itu bersifat mutlak gitu kan. Kemudian Rasul memiliki 2 kedudukan. Yang pertama menjelaskan hukum-hukum Tuhan itu ya, dan menunaikan risalahnya. Yang kedua mengelola urusan masyarakat dan menjelaskan peraturan-peraturan pemerintah berdasarkan kebutuhan itu ya. Jadi di sini kemudian selanjutnya masyarakat haruslah menerima pemerintahan Islam yang mendukung para pemimpin yang adil. Jadi kita itu kalau memilih pemimpin itu harus yang adil gitu ya. Kemudian ayat selanjutnya yaitu surah Al-Maidah ayat 48. Silahkan dibacakan, Mbak. Dibacakan lagi. بما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. Itu ya. Kemudian dibacakan artinya. Ayo Mbak, dibacakan artinya. Itu di buku dibuka kan ada dibacakan artinya. Arti dari surah Al-Maidah ayat 48. Yuk dibacakan. Dan kami turunkan dan sebagai batu ujian dari kitab bagi apa yang ada sebelumnya keinginan mereka, dan jangan engkau mengikuti dengan apa yang Allah turunkan di antara mereka, maka engkau putuskan atasnya kitab sebelumnya dan jalan syariah di antara kami bagi setiap dari kebenaran yang telah datang kepadamu dalam apa yang menguji kalian. Akan tetapi umat yang satu niscaya jadikan kalian, dan sekiranya Allah berkehendak semuanya tempat kembali kalian kepada Allah kebaikan, maka berlomba-lombalah kalian. Dia datangkan pada kalian berselisih di dalamnya dengan apa yang kalian lalu akan beritahu kalian. Jadi di sini tadi sudah dibacakan ayatnya, kemudian artinya di mana surah Al-Maidah ayat 48 itu menerangkan tentang berlomba-lomba dalam kebaikan. Jadi kamu itu harus punya semangat, punya di sini punya rasa greget gitu ya, bahasanya gitu ya, punya rasa ingin berlomba-lomba dalam kebajikan gitu ya. Kemudian di sini kalau misalnya contoh berlomba-lomba dalam kebajikan di sekolah apa gitu kan, dengan kamu itu mempunyai planning untuk berprestasi. Kemudian di sini yang lain ada melaksanakan sholat jamaah, berarti kamu ada rasa semangat untuk melaksanakan sholat berjamaah.
Kemudian di situ tentang kaidah tajwidnya di situ juga ada gitu ya. Terdapat di situ waminha itu adalah nun sukun bertemu huruf h itu adalah idzal halqi itu ya. Kemudian Allahu itu kan dibaca tafhim atau tebal. Kemudian isi kandungannya surah Al-Maidah ayat 48 di situ Al-Qur'an diturunkan untuk membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Kemudian Al-Qur'an juga sebagai di sini adalah penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya. Kemudian yang selanjutnya kita itu harus berlomba-lomba dalam kebajikan. Perintah untuk berlomba-lomba dalam kebajikan karena kita akan mendapatkan pahala di akhirat kelak. Ya, masuk ke surah At-Taubah ayat 105. Ayo Mbak Hana dibaca. Surah At-Taubah ayat 105. Ayo Tawud. Fasayarullahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wasaturaduna ilal alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Artinya sekalian. Artinya dan katakanlah bekerjalah kamu maka Allah akan memberi pekerjaan juga Rasulnya dan orang-orang mukmin dan kamu akan kembalikan kepada Allah yang mengetahui yang baik dan yang nyata lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Jadi tadi sudah dibacakan surah At-Taubah ayat 105, kemudian artinya juga. Nah di sini tentang etos kerja atau kerja keras. Jadi Allah gitu ya dalam surah ini At-Taubah ayat 105 kita sudah diperintahkan untuk bekerja keras. Jadi kita itu harus bertebaran di muka bumi. Ya, kita Kak Fajar Siddiq itu ibaratnya muncul itu ya subuh itu, lah itu kita diperintahkan untuk bertebaran gitu ya mencari rizki di muka bumi itu ya. Kemudian kaidah tajwidnya di sini itu ya Allahu itu bacaan tafkhim, kemudian ada wal mu'minun alif lamnya alif lam koma ya, kemudian ada juga fayunabbi'ukum bima mim sukun bertemu dengan huruf ba itu adalah ikhfasya fawi, kemudian ta'malun adalah bacaan mad arid li sukun. Kemudian masuk ke isi kandungannya di sini setiap umat Islam diperintahkan untuk bekerja keras sehingga menjadi umat yang kuat perekonomiannya. Kemudian di sini juga umat Islam yang kuat perekonomiannya lebih unggul dibandingkan dengan umat-umat Islam yang lemah gitu ya. Kemudian Allah akan menampilkan amal ibadah kita kelak di akhirat gitu ya. Ya sampai sini 3 surah tadi ada yang ditanyakan? Belum, berarti udah paham ya. Kalau sudah paham berarti masuk ke sesi diskusi. Kamu bisa lihat di slide terakhir di situ. Silahkan pembagian kelompok sudah seperti biasa ya. Berarti merapat gitu ya, merapat untuk berdiskusi tentang perintah diskusinya, kemudian nanti kelompok tersebut maju ke depan untuk mempresentasikan. Silahkan. Ya, sembari yang lain berdiskusi, Ibu minta salah satu mempraktekkan karena kita ada praktek untuk membaca Al-Quran tiap individual ya. Jadi nanti saya panggil satu-satu untuk maju. Ya, silakan merapat dulu, merapat untuk berdiskusi. Yuk Mbak Tia maju sini untuk membacakan praktek. Maksudnya duduk ya. Ya, ambil kursi dulu itu yang kosong bawah sini. Ya. Di sini aja. Yang lain dikerjakan ya.
Nanti presentasi. Ayo, mau. فردوا إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. Sudah duduk. Sudah selesai belum? Nah, kalau sudah berarti mempresentasikan. Satu kelompok maju ke depan. Ayo maju ke depan. Yang tengah maju ke depan. Ayo maju ke depan. Ayo maju ke depan. Ya, menghadap ke sana, silakan dipresentasikan dengan teman-temannya. Berarti membacakan surah, 3 surah tersebut, kemudian disebutkan artinya dan isi kandungannya. Bergantian tidak apa-apa, tidak harus satu orang. Misalnya yang satu sudah membacakan ayat 1, yang kedua selanjutnya. Ayo silakan, salam dulu sama teman-teman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini. Ayo. Ya, silakan. Ayo dibacakan. Ayo. Artinya, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya, dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah atau Al-Quran dan Rasul Sunnahnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Yuk selanjutnya. Ayo. Yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya. Maka putuskanlah berkata mereka menurut apa yang ditentukan Allah dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran Rasulullah dan mengucapkan setiap umat yang taat. Kami berikan aturan dan jalan
Kemudian isi kandungannya. Ketiga surah itu menerangkan tentang apa? Silakan dipresentasikan. Sudah? Udah, kalau sudah bisa ditutup. Teman-teman ada yang menanyakan? Nah, tidak, berarti bisa ditutup, Mbak. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah, silakan duduk. Udah ya, berarti sudah presentasi semua gitu ya. Untuk pertemuan yang akan datang gitu ya, pertemuan yang akan datang nanti kita akan belajar tentang hadis, makna hadis tentang ketaatan, kompetitif dalam kebaikan, dan etos kerja yang unggul. Nah, sebelumnya saya mau bertanya untuk menyimpulkan, coba disimpulkan Mbak, dari pagi ini materinya ketiga surah itu menerangkan tentang apa? Ayo disimpulkan. Quran surat An-Nisa ayat 59 tentang taat pada peraturan dan ulil amri pemimpin. Al-Maidah ayat 48 tentang berkompetisi dalam kebaikan, atau ayat 105 tentang atas percaya itu ya. Jadi sudah disimpulkan tadi An-Nisa ayat 59 tentang taat pada aturan Allah gitu ya. Kemudian di situ ada 3 poin, taat pada Allah, taat pada Rasul, dan taat pada pemimpin. Kemudian untuk Al-Maidah ayat 48 berarti tentang berkompetitif dalam kebaikan atau berlomba-lomba dalam kebaikan. Kemudian atau ayat 105 itu tentang etos kerja atau bekerja keras. Ya, untuk LKPD misalnya kayak sikap, kompetitif di situ semuanya untuk kognitif sudah Ibu share ya di Google Classroom, nanti bisa kalian kerjakan kemudian dikirimkan lewat GC-nya. Itu kita akhiri pertemuan pagi ini gitu ya. Jangan lupa kelas dibersihkan karena nanti ada kelas lain yang akan menempati kelas ini gitu ya. Jadi karena kalian moving, jadi bersihkan dulu sebelum ganti pelajaran. Kita akhiri pertemuan pagi ini dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi